Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Hadijah Nasution, NIM 24406023, Prodi Akuntansi Syariah dari Kampus UIN Sahada Parang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tantangan implementasi PSAK Syariah di era digital. Bayangin, disuruh main catur pakai aturan 200 halaman, tapi lawanmu main game Mobile Legends dengan kecepatan 10 kali lipat. Nah, kurang lebih itulah kondisi PSAK Syariah ketemu era digital sekarang. Tantangan implementasi PSAK Syariah di era digital. Topik ini penting karena bank syariah dituntut OJK lapor cepat, akurat, dan real time. Tapi di sisi lain, PSAK Syariah punya prinsip detail soal kehalalan akad yang nggak bisa ditawar. Gimana nyambungin keduanya? Kita bedah bareng. Ada 3 fenomena yang jadi dasar masalah kita hari ini. Yang pertama itu tuntutan kecepatan. OJK lewat SE OJK nomor 9/2022 wajibin lapor pakai format XBRL dan real time. Investor mau data hari ini bukan bulan depan. Yang kedua itu realita di lapangan. Data OJK 2025 70% BPRS masih pakai Excel manual, sedangkan bank besar udah pakai AI. Yang ketiga, kompleksitas akad. Transaksi digital kayak e-wallet syariah, peer-to-peer lending, atau markup bikin bentuk akad murabahah beda-beda. Padahal PSAK 102, 105, dan 106 ditulis untuk transaksi offline. Masalahnya, aturan PSAK-nya detail tapi teknologinya jauh lebih cepat. Inilah kesenjangan digital yang jadi tantangan utama. Biar adil, kita pakai 3 kacamata dulu. Yang pertama itu konsep PSAK Syariah. Tujuannya bukan cuma laba rugi, tapi juga jaga 5 hal. Ada kejelasan akad, nggak ada riba, nggak ada borong, ada keterbukaan, dan ada pertanggungjawaban kepada awam. Masyarakat. Sumber utama PSAK 101, penyajian PSAK 102, murabahah, PSAK 112 tentang wakaf. Yang kedua itu prinsip syariah, kuncinya al-bayan alias transparansi. Semua transaksi harus jelas, teruslah doror wala diror. Teknologi nggak boleh dipakai buat menyulitkan atau nipu nasabah. Konsep era digital, cirinya ada 3, real time, big data, dan otomasi. Laporan nggak lagi dibuat per bulan, tapi bisa dipanggil kapan aja. Kesimpulannya, PSAK fokus ke kebenaran isi, digital fokus ke kecepatan proses. Nah, tantangan kita adalah nyatuin kebenaran sama kecepatan ini. Oke, kita masuk ke intinya. Saya bagi jadi 3 tantangan analisisnya. Tantangan pertama itu kompleksitas akad versus otomasi sistem. Contoh kasusnya, akad murabahah di e-commerce syariah di PSAK 102 harus jelas harga pokok plus margin plus waktu serah terima. Tapi di aplikasi klik beli sekarang langsung akan jalan otomatis. Analisisnya, sistem AI bisa semakin jumlahnya tapi rawan. Kalau setting awalnya salah, ribuan transaksi bisa salah catat jadi riba. Manfaatnya efisiensi, resikonya garbage in garbage out. Peluangnya kalau sistemnya di coding sesuai fatwa DSN MUI nomor 113 tentang akad, justru AI bisa jadi DPS digital yang mengecek tiap transaksi 24 jam. Tantangan yang kedua itu kebutuhan data real time versus prinsip kehati-hatian. Contoh kasus, PSAK 101 meminta laporan bisa
Bank Syariah Indonesia. BPRS mau implementasikan PSAK software mahal, tapi nggak ada budget dan stafnya gaptek. Akibatnya PSAK cuma jadi hiasan rak. Manfaat kalau berhasil, bank besar kayak BSI udah pakai core banking dan integritas jurnal merubah bagi hasil mudah robah sampai laporan LHK langsung jadi. Ini bukti implementasi bisa jalan. Kritik utama masalahnya bukan di PSAK-nya, tapi di pembahasan PSAK dengan teknologi. Kita punya aturan bagus, tapi nggak ada penerjemah ke bahasa sistem. Kesimpulannya, tantangan utama implementasi PSAK di era digital ada tiga: komunitas masyarakat, benturan real time versus kehati-hatian, dan kesenjangan SDM. Yang kedua, teknologi kayak AI bukan musuh PSAK. Kalau dipakai benar, AI bisa bantu juga kepatuhan syariah lebih ketat dari manusia.